Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang harga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarah Fadilah. Saya Syaratin Disira Madani. Saya Irma Inayatul Maula. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Materi pertama yaitu pendahuluan. Harga merupakan salah satu elemen utama dalam bauran pemasaran yang dikenal dengan konsep 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Penetapan harga yang tepat memungkinkan perusahaan untuk menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan volume penjualan, serta mencapai keseimbangan antara biaya produksi dan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu definisi harga. Harga merupakan pendapatan atau pemasukan bagi pengusaha atau pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu definisi harga menurut tokoh. Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau jasa atau jumlah nilai yang ditukar oleh konsumen untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan produk tersebut. Selanjutnya yaitu pentingnya harga dalam bisnis. Penentuan harga sangat penting dalam bisnis karena dapat mempengaruhi profitabilitas, menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian, membangun brand positioning, dan meningkatkan daya saing. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Penetapan harga merupakan keputusan strategis dalam bisnis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penetapan harga yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan daya tarik bagi konsumen. Faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga. Dalam faktor internal sendiri ada 3 hal. Kami menyebutkan 3 hal yang dapat mempengaruhi penetapan harga, yaitu yang pertama biaya produksi dan operasional. Harga harus menutupi biaya bahan baku, tenaga kerja, distribusi, dan operasional agar bisnis tetap berjalan. Yang kedua, tujuan dan strategi bisnis. Harga ditentukan berdasarkan tujuan perusahaan, misalnya untuk menarik pelanggan, harga rendah, atau eksklusivitas menggunakan harga tinggi. Yang ketiga, diferensiasi produk dan keunggulan kompetitif. Produk unik atau berkualitas tinggi bisa dijual lebih mahal karena memiliki nilai tambah. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama yaitu permintaan pasar dan elastisitas harga. Jika permintaan tinggi dan pelanggan tetap membeli meski harga naik, harga bisa lebih tinggi. Yang kedua, kondisi persaingan dan strategi pesaing harus lebih kompetitif sesuai dengan strategi pasar dan harga pesaing. Yang ketiga yaitu regulasi pemerintah, pajak, dan kebijakan ekonomi. Pajak, subsidi, inflasi, dan aturan pemerintah mempengaruhi biaya produksi serta daya beli konsumen. Yang selanjutnya yaitu strategi penetapan harga. Strategi harus disesuaikan dengan tujuan bisnis dan kondisi pasar. Beberapa pendekatan yang umum digunakan meliputi yang pertama cost-based pricing atau harga berbasis biaya, yang kedua value-based pricing atau harga berbasis nilai, yang ketiga competition-based pricing atau harga berbasis persaingan, yang keempat psychological pricing atau harga psikologis, yang kelima yaitu dynamic pricing atau harga dinamis, yang keenam yaitu skimming pricing atau harga skimming, yang ketujuh yaitu penetration pricing atau harga penetrasi. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Yang pertama ada harga berbasis biaya, yaitu harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan margin keuntungan. Contohnya cost plus pricing atau markup tetap di atas biaya, dan break-even pricing atau harga berdasarkan titik impas. Kelebihannya yaitu sederhana, memastikan tidak rugi. Tapi ada kekurangannya yaitu tidak mempertimbangkan faktor eksternal atau permintaan dan pesaing. Yang kedua ada harga berbasis nilai. Harga didasarkan pada nilai yang dirasakan pelanggan, bukan hanya biaya produksi. Cocok untuk premium atau market kuat, contohnya brand iPhone.
Kelebihannya bisa menetapkan harga tinggi dan meningkatkan margin keuntungan. Lalu kekurangannya yaitu sulit mengukur nilai subjektif pelanggan. Yang ketiga ada harga berbasis persaingan. Harga ditentukan berdasarkan harga pesaing. 3 pendekatan, lebih rendah atau menarik pelanggan, sama atau mengikuti pasar, dan lebih tinggi atau jika ada keunggulan. Kelebihannya tetap kompetitif di pasar. Kekurangannya risiko perang harga yang bisa mengurangi keuntungan. Harga psikologis. Strategi ini memanfaatkan psikologi konsumen untuk membuat harga terlihat lebih menarik. Teknik yang sering digunakan antara lain yaitu charm pricing. Harga dibuat seperti 99.900 agar terlihat lebih murah dibanding 100.000. Yang kedua ada BOGO, buy one get one. Pelanggan merasa lebih untung meskipun harga produk sudah disesuaikan. Bundling pricing. Beberapa produk dijual dalam satu paket dengan harga yang lebih hemat. Lalu keunggulan strategi ini adalah meningkatkan daya tarik produk dan mendorong pembelian. Namun jika terlalu sering digunakan bisa membuat pelanggan kehilangan kepercayaan terhadap harga. Yang kelima ada harga dinamis. Harga dinamis adalah strategi harga fleksibel yang berubah sesuai permintaan, waktu, atau kondisi pasar. Contohnya, tiket pesawat lebih mahal saat permintaan tinggi. Transportasi online menerapkan surcharge pricing saat jam sibuk. Keuntungannya yaitu memaksimalkan pendapatan perusahaan, lalu ada kelemahannya yaitu pelanggan bisa merasa tidak puas karena harga sering berubah drastis. Yang keenam ada harga skimming. Harga tinggi saat produk pertama kali diluncurkan lalu turun seiring waktu. Ini cocok untuk produk inovatif atau teknologi baru, contoh iPhone, Samsung Galaxy, dan lain-lain. Kelebihannya itu mendapatkan keuntungan besar dari pelanggan awal, lalu ada kekurangannya yaitu harga tinggi bisa menghambat adopsi oleh pelanggan biasa. Yang ketujuh ada harga penetrasi, yaitu harga awal rendah untuk menarik pelanggan lalu naik setelah pasar terbentuk. Contohnya yaitu layanan streaming seperti Netflix, Disney, dan menawarkan uji coba gratis. Kelebihannya itu mempercepat adopsi produk dan menghambat pesaing baru. Namun kekurangannya itu beresiko tinggi untuk rugi di awal, pelanggan bisa menolak kenaikan harga. Lalu ada kesalahan dalam penetapan harga. Penetapan harga merupakan faktor penting dalam keberhasilan bisnis karena harga mempengaruhi daya saing, permintaan, dan profitabilitas perusahaan. Namun, banyak bisnis yang melakukan kesalahan dalam strategi penetapan harga yang dapat berdampak negatif pada keuntungan dan posisi pasar mereka. Beberapa kesalahan umum dalam menetapkan harga antara lain, yang pertama, harga terlalu rendah. Menetapkan harga terlalu rendah dapat menarik pelanggan tetapi juga mengurangi margin keuntungan sehingga sulit bagi bisnis untuk berkembang. Yang kedua ada harga terlalu tinggi. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya saing dan menurunkan permintaan karena pelanggan cenderung memilih alternatif yang lebih murah. Yang ketiga ada tidak fleksibel. Harga tidak menyesuaikan dengan kondisi pasar dapat menyebabkan bisnis kehilangan peluang atau mengalami penurunan daya saing. Yang keempat ada mengabaikan analisis pelanggan. Jika perusahaan tidak memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, harga yang ditetapkan bisa tidak sesuai dengan pasar, sehingga menghambat penjualan. Selanjutnya, ada dampak harga terhadap loyalitas pelanggan. Strategi penetapan harga yang tepat dapat menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumennya, karena pelanggan yang merasa mendapatkan harga yang sesuai dengan ekspektasi mereka akan cenderung kembali dan melakukan pembelian ulang. Ada beberapa cara di mana harga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif meningkat kepercayaan pelanggan karena mereka cenderung membandingkan sebelum membeli. Jika harga sebanding atau lebih baik dari pesaing, pelanggan merasa mendapatkan penawaran adil yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap merek.
Yang kedua, ada diskon reguler dan loyalty program. Diskon reguler dan loyalty program mendorong pelanggan untuk tetap setia dan melakukan pembelian ulang. Insentif seperti diskon, cashback, atau point reward membuat pelanggan merasa dihargai. Program ini tidak hanya meningkatkan frekuensi pembelian, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara pelanggan dan merek. Yang ketiga, ada harga premium. Harga premium digunakan oleh merek eksklusif untuk menciptakan persepsi nilai tinggi dan mempertahankan pelanggan setia. Pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga pengalaman, status, dan eksklusivitas. Strategi ini menarik pelanggan yang menghargai kualitas dan prestis, serta sering dikaitkan dengan layanan lebih baik, jaminan produk, dan fitur tambahan yang meningkatkan loyalitas. Selanjutnya, ada evaluasi dan pengendalian harga. Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif, perusahaan harus terus melakukan evaluasi terhadap strategi penetapan harga agar tetap relevan dengan dinamika pasar dan perubahan kondisi ekonomi. Harga yang telah ditetapkan pada suatu waktu belum tentu selalu efektif di masa yang mendatang, karena berbagai faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi biaya, permintaan, serta tingkat keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara berkala meninjau dan menyesuaikan strategi harga berdasarkan beberapa aspek penting. Adapun aspek penting strategi harga, yang pertama itu penyesuaian dengan biaya dan kondisi ekonomi. Perubahan biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan inflasi mempengaruhi harga sehingga perusahaan harus fleksibel dalam menetapkan harga yang tetap menguntungkan dan terjangkau. Yang kedua, ada analisis pasar dan perilaku konsumen. Evaluasi tren pasar, survei pelanggan, serta strategi pesaing membantu perusahaan menyesuaikan harga agar tetap kompetitif dan sesuai dengan preferensi konsumen. Yang ketiga, ada optimasi profitabilitas. Evaluasi laporan keuangan, margin keuntungan, dan titik impas memastikan harga tetap menguntungkan tanpa menurunkan permintaan secara signifikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Harga merupakan elemen kunci dalam strategi bisnis yang mempengaruhi profitabilitas, daya saing, dan persepsi pelanggan. Penetapan harga harus mempertimbangkan faktor internal seperti biaya produksi dan strategi bisnis, serta faktor eksternal seperti permintaan pasar, persaingan, dan regulasi. Berbagai strategi harga seperti cost-based pricing, value-based pricing, dan dynamic pricing memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, sehingga kesalahan dalam penerapannya dapat berdampak negatif pada loyalitas pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Selain itu, harga juga berperan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui strategi kompetitif, program loyalitas, dan harga premium. Oleh karena itu, evaluasi dan pengendalian harga secara berkala diperlukan agar strategi tetap relevan dengan dinamika pasar, mempertahankan daya saing, serta memperkuat citra merek. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.